Ada sebuah tantangan yang selama lebih dari satu generasi tidak pernah berhasil ditaklukkan siapapun. Teknologi dicurahkan, para ahli didatangkan, dan selama 40 tahun, semua upaya di tanah itu sia-sia. Orang-orang berkata, ini tidak mungkin. Namun, yang membalikkan kata-kata itu, secara mengejutkan, adalah Korea. Kisah yang akan Anda saksikan ini bukan hanya tentang teknologi sebuah negara, ini adalah tentang keyakinan, tantangan, dan sebuah keajaiban. Saya akan menceritakan kisah tentang bagaimana nama Korea sekali lagi terukir di hati bangsa lain. Jika Anda menikmati video ini setelah menonton, mohon dukung saya dengan suka dan berlangganan. Perhatian Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Mari kita mulai. Saya pikir itu benar-benar tidak mungkin. Padi tidak tumbuh di tanah ini. Di Sumba, maksud saya. Nama saya Budi Santoso. Ini tahun ke-35 saya bekerja di Kementerian Pertanian. Sejak saya masuk ke departemen ini pada usia 25 tahun, saya telah terikat dengan proyek penanaman padi. Saat itu, saya penuh semangat. Kita juga bisa menanam padi. Sumba juga bisa menjadi daerah penghasil padi. Begitulah saya percaya. Namun, seiring berjalannya waktu, keyakinan itu perlahan memudar. 10 tahun yang lalu, kami berkumpul di ruang rapat. Bapak Menteri berkata, ini tidak ada gunanya lagi. Mari kita hentikan proyek ini. Tidak ada yang menentang. Saya pun mengangguk. Kami telah mencoba selama puluhan tahun, tetapi selalu gagal. Entah malainya tidak keluar, atau bulirnya tidak terisi, atau embun beku datang dan mematikan semuanya. Setiap kali selalu sama. Saya yang menulis laporan akhir, mengingat kondisi iklim dan tanah Sumba, penanaman padi tidak mungkin dilakukan. Proyek ini tidak memiliki prospek untuk dilanjutkan. Begitulah yang saya tulis. Bapak Menteri menyetujuinya, dan proyek itu secara resmi dihentikan. Padi tidak tumbuh di Sumba. Itulah kesimpulan saya, kesimpulan semua orang. Namun, sekarang saya berdiri di depan mata saya sendiri. Ini adalah wilayah Sumba Barat. Angin musim gugur berembus, dingin, tetapi menyegarkan. Dan di depan mata saya, malai-malai padi bergoyang, berwarna keemasan. Apakah ini benar-benar padi? Tanya Bapak Wakil Menteri Hartono. Suaranya bergetar. Saya mengangguk. Kata-kata tidak mau keluar. Di samping Bapak Wakil Menteri, berdiri Kepala Balai Penelitian Pertanian, staf pusat Kopia, dan pejabat setempat. Mungkin ada sekitar 30 orang. Semua orang memiliki ekspresi yang sama. Ekspresi tidak percaya. Saya mengulurkan tangan dan menyentuh sebutir malai. Bulirnya terisi penuh. Saya bisa merasakan beratnya. Ketika saya menekannya sedikit dengan jari, rasanya keras, sudah matang. Saya mencoba mengupas kulitnya. Sebutir beras putih muncul, kecil dan bulat. Ini nyata. Budi, apakah ini benar? Tanya Bapak Wakil Menteri lagi. Saya menatap matanya. Gelombang keemasan yang terhampar tak berujung, luasnya 3.500 meter persegi, bukan area yang sangat besar. Tetapi di mata saya sekarang, itu tampak seperti sawah terluas di dunia. Bapak Wakil Menteri, saya sendiri tidak bisa mempercayainya. Bapak Wakil Menteri masuk langsung ke sawah. Sepatu pantofelnya terbenam di lumpur, tetapi beliau tidak peduli. Beliau memegang malai padi dengan kedua tangan, lalu memejamkan mata. Beliau berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Saya juga berjalan perlahan di sepanjang pematang sawah. Saya menyentuh segenggam padi. Semuanya sama. Bulirnya terisi penuh, seragam, dan sehat. Hidup. Di tanah ini. Di tanah Sumba. Tenggorokan saya tercekat. 10 tahun yang lalu, kami menyerah. Kami benar-benar berhenti, tetapi sekarang, di tangan saya tergenggam malai padi. Pak Budi, Anda tidak apa-apa? Seorang staf pusat Kopia meletakkan tangannya di bahu saya. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak baik-baik saja. Emosi meluap. Saya tidak bisa membedakan, apakah itu kegembiraan atau penyesalan.
Saya telah melakukan pekerjaan ini selama lebih dari 40 tahun, tetapi pada akhirnya, saya tidak berhasil dengan tangan saya sendiri. 10 tahun yang lalu, sayalah yang menulis laporan untuk menyerah, tetapi sekarang, orang lain telah berhasil. Ini adalah padi varietas Jinbu, jelas Pak Oh Myong-gyu, Direktur Pusat Kopia. Ini adalah varietas super awal yang dikembangkan di Korea, tahan terhadap dingin dan tumbuh cepat. Ciri khasnya adalah berasnya yang pendek dan bulat. Saya melihat kembali beras di tangan saya. Memang pendek dan bulat. Lebih gemuk dari beras biasa. Berapa perkiraan hasil panennya? Seseorang bertanya. Diperkirakan sekitar 5 ton per hektar. Jawab Direktur Oh. 5 ton. Itu bukan jumlah yang sedikit untuk percobaan pertama. Tidak. Bagi kami, ini bukan percobaan pertama, ini adalah proyek yang kami tinggalkan setelah puluhan kali gagal. Matahari mulai terbenam. Sinar matahari pertengahan September menyinari malai padi, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Angin berembus lagi. Malai-malai padi serentak bergoyang. Seperti ombak. Saya juga bisa mendengar suaranya. Gemerisik, suara malai yang saling bergesekan. Pemandangan yang tak terbayangkan 10 tahun yang lalu. Korea telah memberi kita keajaiban, kata Bapak Wakil Menteri. Kata-katanya benar. Keajaiban. Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Apakah benar kita menyerah 10 tahun yang lalu? Tanya Bapak Wakil Menteri kepada saya. Ya, benar. Saat itu kami menyerahkan laporan akhir, dan proyek secara resmi dihentikan. Lalu, apa ini sekarang? Bapak Wakil Menteri mengangkat malai padi. Saya tidak bisa menjawab. Setelah hening sejenak, saya akhirnya membuka mulut. Kami salah, Bapak Wakil Menteri, padi bisa tumbuh di sini. Kami hanya tidak tahu caranya. Bapak Wakil Menteri mengangguk. Besok ada rapat darurat. Kita harus melaporkan pencapaian ini kepada pemerintah dan membahas rencana perluasannya. Benar. Ini baru permulaan. Keberhasilan di satu desa bukanlah akhir. Malam itu, dalam perjalanan pulang dengan mobil, saya melihat keluar jendela, kegelapan mulai turun. Tetapi di kejauhan, saya bisa melihat siluet sawah. Di dalamnya, padi sedang tumbuh. Di tanah Sumba. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, meskipun saya sudah sampai di penginapan, saya tidak bisa tidur. Di kepala saya, malai-malai padi terus bergoyang. Saya telah melakukan pekerjaan ini selama lebih dari 40 tahun, tetapi pada akhirnya, kesuksesan menjadi milik orang lain. Milik Korea. Apa yang berbeda? Mengapa kami tidak bisa? Mengapa Korea bisa? Keesokan paginya, saya menuju ke pusat Kopia. Saya harus mendengar cerita ini dari awal. Mengapa kami menyerah 10 tahun yang lalu, dan bagaimana Korea berhasil sekarang? Saya ingin tahu segalanya. Ruang rapat pusat Kopia sepi. Direktur Oh duduk dengan materi yang tersebar di depannya. Saya duduk di seberangnya dan berkata saya ingin mendengar dari awal. Dari mengapa kami gagal. Itu tahun 1980-an. Saat Indonesia pertama kali mencoba menanam padi di sini. Saya ingat saat itu. Saat saya baru masuk ke departemen ini. Teknologi Belanda yang pertama kali masuk. Pada saat itu, Belanda adalah mitra terbesar Indonesia dalam hal teknologi pertanian warisan. Para ahli pertanian datang, membawa varietas mereka, dan mengajari kami metode penanaman. Saya, sebagai seorang pegawai negeri muda saat itu, sering pergi ke lapangan. Saya belajar dengan mengikuti para ahli Belanda, tetapi gagal. Varietas Belanda tidak tahan dengan iklim Sumba, masa tanamnya terlalu panjang. Dengan musim hujan Sumba yang singkat, padi mati kekeringan sebelum sempat matang sepenuhnya. Malainya keluar, tetapi bulirnya tidak terisi. Selanjutnya adalah Tiongkok. Karena Tiongkok adalah negara tetangga yang besar, kami pikir iklimnya mungkin serupa. Saya juga percaya begitu. Kami berharap varietas dari Tiongkok Utara, yang lebih kering, mungkin bisa berhasil, tetapi gagal juga.
Varietas Tiongkok juga tidak bisa beradaptasi dengan tanah Sumba. Tanah kami terlalu basah. Padahal padi menyukai tanah yang sedikit asam atau netral. Saya teringat saat itu, hari-hari ketika saya pergi ke sawah untuk memeriksa tanah. Alat pengukur pH setiap kali menunjukkan angka yang tinggi. 80, 85, bahkan sampai 90. Jepang juga datang. Jepang membawa mesin pertanian dan teknologi budidaya. Itu adalah metode pertanian yang presisi. Dari pengelolaan air hingga waktu pemupukan, semuanya sistematis, tetapi tetap tidak berhasil. Teknologinya ada, tetapi lingkungannya menjadi masalah. Sebagus apapun teknologinya, itu tidak bisa mengatasi masa tanam Sumba yang singkat dan cuaca yang kering. Direktur Oh memandang keluar jendela. Sumba adalah lingkungan yang sangat sulit untuk menanam padi. Musim hujannya singkat, cuaca baru mulai bersahabat di akhir Desember, dan pada bulan April, musim kemarau sudah dimulai. Masa tanam efektifnya hanya sekitar 100 hari. Padi biasa membutuhkan 120 hingga 150 hari, tetapi di Sumba, 100 hari adalah yang terbaik. Itu pun jika beruntung. Masalah tanah juga serius. Selain sifatnya yang sangat basah, ada masalah lain, kandungan bahan organiknya terlalu rendah. Sumba telah lama memiliki budaya peternakan, bukan, karena hampir tidak pernah bertani, tanahnya tandus. Kami juga mencoba sendiri. Catatan menunjukkan kami telah mencoba setidaknya 20 kali, dari tahun 1980 kanen, hingga 2010 kanen, setiap kali hasilnya sama. Ketika kami menanam bibit, awalnya tampak tumbuh dengan baik, tumbuh subur dan hijau. Tetapi ketika tiba waktunya malai keluar, masalah muncul. Malai keluar, tetapi bulirnya tidak matang. Atau hanya sebagian yang matang. Tidak seragam. Direktur Oh menunjukkan sebuah foto. Itu adalah pemandangan sawah. Padinya memang berdiri, tetapi malainya hampir kosong. Itu adalah hasil khas dari percobaan penanaman padi yang dilakukan di Sumba. Saya menatap foto itu lama sekali. Pemandangan yang akrab. Begitu akrab hingga terasa sedih. Ahli juga kurang. Menanam padi adalah tanaman yang membutuhkan pengalaman, pengelolaan air, waktu pemupukan, pengendalian hama, semuanya harus tepat. Tetapi di Sumba, tidak ada orang yang memiliki pengalaman seperti itu. Para ahli yang datang dari luar negeri juga tidak memahami lingkungan Sumba. Mereka mencoba menerapkan metode negara mereka apa adanya. Tetapi Sumba berbeda, jadi akhirnya, 10 tahun yang lalu, kami menyerah, kata saya sambil memandang keluar jendela, sinar matahari cerah. Kami memutuskan bahwa itu tidak ada gunanya lagi. Kami telah mencoba selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah berhasil sekalipun. Padi tidak tumbuh di Sumba. Kami menyimpulkan seperti itu. Itu adalah akal sehat. Tetapi sekarang, padi itu tumbuh. Kemarin saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, malai keemasan bergoyang di tiup angin. Apa yang sebenarnya berbeda? Direktur Oh membuka materi baru. Sudah waktunya untuk mendengar cerita tentang bagaimana Korea mendekatinya secara berbeda. Permintaan beras mulai meledak dalam 10 tahun terakhir. Pola makan tradisional di Nusa Tenggara Timur berpusat pada jagung dan umbi-umbian, daging sapi, daging babi. Layaknya daerah peternakan, mereka makan banyak daging. Makanan berbasis jagung seperti katemak juga merupakan makanan pokok, tetapi perubahan terjadi. Seiring dengan pesatnya urbanisasi, kebiasaan makan mulai berubah. Orang-orang berbondong-bondong ke kota-kota seperti Kupang, dan seiring menyebarnya gaya hidup perkotaan, jumlah orang yang mencari beras meningkat. Dengan masuknya masakan Jawa, masakan Tionghoa, nasi menjadi makanan yang akrab, terutama generasi muda berbeda. Mereka lebih menyukai biji-bijian daripada daging. Kesadaran akan kesehatan juga berubah. Mereka mengetahui bahwa nasi mudah dicerna dan bergizi tinggi. Di setiap jalan, restoran masakan Tionghoa dan warung Padang bermunculan. Saat makan siang, para pekerja kantor mengantri untuk makan nasi. Statistiknya mengejutkan. Tahun lalu,
Impor beras ke Nusa Tenggara Timur mencapai hampir 50.000 ton. Dalam hal nilai impor, sekitar 460 miliar rupiah. Semuanya didatangkan dari luar pulau, terutama dari Jawa, Sulawesi, dan Vietnam. Ketergantungan impor 100%. Ini adalah masalah besar. Kualitas beras impor tidak konsisten. Seringkali beras lama yang masuk. Saat dimasak, nasinya tidak pulen dan perah. Rasanya juga kurang enak. Keluhan warga menumpuk. Di meja saya juga ada pengaduan. Mengapa kita tidak bisa makan beras yang layak? Apa yang dilakukan pemerintah? Protes seperti itu. Fluktuasi harga juga parah. Jika harga beras internasional naik, harga pasar di NTT ikut naik. Itu adalah area yang tidak bisa kita kendalikan. Beban masyarakat miskin semakin berat. Di beberapa bulan, harga beras bisa melonjak hingga 20%. Keluarga miskin harus menghemat makan nasi. Di rapat pemerintah, masalah ini sering diangkat. Bapak Menteri Pertanian berkata, kita butuh swasembada beras. Kita harus menanam padi, yang kita makan di tanah kita sendiri. Ruang rapat menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa menanam padi di sini tidak mungkin. Itu adalah pekerjaan yang sudah kami tinggalkan 10 tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya berbeda. Permintaan beras terus meningkat. Masyarakat menginginkan beras berkualitas lebih baik. Mereka menginginkan milik kita sendiri. Mereka ingin makan beras segar yang diproduksi di NTT. Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Ketahanan dan Kedaulatan Pangan. Tujuannya jelas. Meningkatkan tingkat swasembada domestik untuk 19 komoditas utama, gandum, kentang, sayuran, dan beras termasuk di dalamnya. Saya duduk di ruang rapat dan mendengarkan rencana itu. Jujur, saya skeptis. Swasembada beras, menanam padi adalah hal yang telah gagal kami lakukan selama puluhan tahun. Itu adalah proyek yang saya sendiri tulis laporan penghentiannya 10 tahun yang lalu. Bapak Menteri menatap saya. Budi, apakah itu benar-benar tidak mungkin? Saya ragu sejenak. Pengalaman 40 tahun melintas di benak saya. Puluhan kali kegagalan. Frustrasi yang saya rasakan setiap saat. Sawah di mana malai tidak keluar. Padi yang bulirnya tidak matang. Semua yang mati karena embun beku. Setiap musim semi, kami menanam bibit dengan harapan, tetapi di musim gugur, hanya malai kosong yang tersisa. Ya, Pak Menteri. Tidak mungkin. Kami sudah mencoba semua cara. Bapak Menteri mengangguk, tetapi ekspresinya berat. Peserta lain juga sama. Semua orang tahu. Tetapi tidak mau mengakuinya. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat diadakan. Kali ini, materi yang berbeda disiapkan. Itu adalah laporan tentang program bantuan teknologi pertanian dari berbagai negara. Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok. Ada beberapa pilihan. Seseorang bertanya, bagaimana dengan Korea? Saya teringat Pusat Kopia. Pusat Kerjasama Teknologi Pertanian yang dioperasikan oleh Korea di Indonesia. Mereka telah aktif sejak 2014, sudah hampir 10 tahun. Mereka telah mencapai hasil yang baik. Program perbaikan pakan ternak telah meningkatkan nutrisi sapi dan domba, dan perbaikan varietas telah meningkatkan hasil panen. Berkat teknologi budidaya sayuran, kami bisa makan sayuran segar bahkan di musim kemarau. Mereka bekerja langsung dengan petani di lapangan dan menciptakan perubahan nyata. Tetapi menanam padi adalah masalah yang berbeda. Itu adalah bidang yang sudah kami simpulkan tidak mungkin. Sejak proyek dihentikan 10 tahun yang lalu, penanaman padi sama sekali tidak dipertimbangkan. Bahkan saat bekerja sama dengan Pusat Kopia, kami tidak pernah sekalipun membicarakan padi. Ruang rapat menjadi sunyi. Saat itu, seseorang membuka sebuah materi, ada laporan bahwa Korea menanam padi di gurun. Di gurun? Padi? Saya mendengarkan dengan seksama. Apakah itu mungkin? Bukankah gurun adalah lingkungan yang lebih tandus daripada Sumba? Tidak ada air, hanya pasir, dan terlalu panas di siang hari. Dalam perjalanan pulang setelah rapat,
Saya tidak bisa melupakan kata-kata itu, menanam padi di gurun. Negara macam apa Korea itu? Malam itu saya tidak bisa tidur. Pikiran terus berputar di kepala saya. Sesuatu yang saya yakini tidak mungkin selama 40 tahun. Tetapi mungkin, sungguh, mungkin itu bisa terjadi. Harapan kecil itu menakutkan saya, takut akan kecewa lagi. Takut menyaksikan kegagalan sekali lagi. Beberapa tahun terakhir sebelum pensiun, saya merasa tidak akan sanggup mengakhirinya dengan kegagalan lagi. Pada rapat berikutnya, penanggung jawab membuka materi. Sebuah foto muncul di layar. Di tengah padang pasir, terhampar sawah hijau. Pemandangan yang luar biasa. Padi tumbuh di atas gurun. Itu adalah Sharjah, Uni Emirat Arab. Tempat di mana Korea berhasil menanam padi di gurun. Ketika saya melihat foto itu lebih dekat, itu benar-benar gurun. Sekelilingnya semua pasir, tetapi hanya di tengahnya yang hijau. Mereka menggunakan varietas bernama Asemi. Katanya, varietas yang cocok untuk daerah kering yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Pedesaan Korea. Dijelaskan bahwa varietas itu membutuhkan sedikit air dan tahan terhadap lingkungan kering. Hasil panennya luar biasa. 763 ton per hektar. Katanya itu adalah angka yang lebih tinggi dari rata-rata domestik Korea. Mendapatkan hasil seperti itu di gurun. Saya terus menatap foto itu. Saya bertanya-tanya apakah itu nyata. Saya mendengar penjelasan tentang bagaimana itu mungkin. Mereka menggunakan metode budidaya hemat air. Alih-alih mengisi sawah dengan air penuh, mereka hanya menggunakan jumlah minimum. Mereka membuat sistem irigasi khusus untuk memasok air secara efisien. Dan mereka memperbaiki tanah basah. Alkalinitas yang menjadi salah satu masalah terbesar kami. Dijelaskan bahwa mereka mengatur pH tanah dengan menambahkan pupuk khusus. Mereka juga menambahkan bahan organik untuk memperbaiki tanah pasir yang tandus. Ada juga proyek yang disebut K-Rice Belt. Itu adalah proyek di mana Korea menyebarkan teknologi penanaman padi ke berbagai negara di Afrika dan Timur Tengah. Katanya ada kisah sukses dari berbagai negara seperti Senegal, Uganda, Kamerun, Mesir. Saat saya membolak-balik materi, saya melihat padi tumbuh bahkan di lingkungan yang tandus, di tempat yang kekurangan air, tanahnya buruk, iklimnya ekstrem. Bahkan di tempat seperti itu mereka berhasil. Di setiap foto, para petani tersenyum. Mereka memegang malai padi keemasan. Ciri khas Korea adalah pendekatan yang disesuaikan, katanya. Mereka menganalisis lingkungan setiap negara dan mengembangkan varietas dan teknologi yang sesuai. Bukan hanya menanamkan metode Korea, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi setempat. Mereka bekerja bersama petani setempat, mendengarkan pendapat mereka, dan memecahkan masalah bersama. Itulah yang membedakannya dari negara lain di masa lalu. Belanda, Tiongkok, Jepang, mereka mencoba menerapkan metode mereka apa adanya. Alih-alih mencoba memahami lingkungan Indonesia, mereka menyuruh kami mengikuti metode yang telah berhasil bagi mereka, tetapi Sumba berbeda. Lingkungan kami istimewa. Bapak Menteri bertanya, bagaimana kalau kita meminta bantuan Korea? Saya berpikir sejenak. Selama 40 tahun saya hanya melihat kegagalan, tetapi Korea tampak berbeda. Mereka berhasil bahkan di gurun, di tempat yang kekurangan air dan tanahnya tandus. Patut dicoba. Tetapi sebaiknya kita tidak berharap terlalu banyak. Itu adalah perasaan jujur saya. Saya tidak ingin berharap. Lalu kecewa lagi. Selama 40 tahun, saya telah mengalami terlalu banyak kekecewaan. Maka, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia secara resmi meminta dukungan teknologi penanaman padi dari Korea. Dokumen diplomatik dipertukarkan, dan pertemuan resmi diadakan. Pemerintah kedua negara sepakat untuk bekerja sama. Jawaban datang dari pusat Kopia. Mereka akan meninjaunya. Mereka akan menganalisis lingkungan Sumba dan mengevaluasi kemungkinannya. Mereka tidak membuat janji gegabah. Mereka bilang akan menyelidiki terlebih dahulu. Para ahli Korea datang. Saya memandu mereka. Ada beberapa ahli, semuanya serius. Sikap mereka berbeda. Mereka tidak memulai dengan asumsi,
bahwa itu tidak mungkin. Mereka memulai dengan pertanyaan, bagaimana kita bisa membuatnya mungkin? Jika mereka menemukan masalah, mereka memikirkan solusinya, mereka tidak menyerah. Jika mereka menghadapi rintangan, mereka mencari jalan memutar, mereka menyelidiki berbagai daerah. Mereka menjelajahi Sumba Timur, Barat, dan Tengah. Mereka mengambil sampel tanah dan mengumpulkan data iklim. Mereka juga memeriksa situasi pasokan air. Saya mengikuti mereka dan mengamati. Setiap kali mereka mencatat, menganalisis, dan berdiskusi dengan teliti. Saya melihat mereka memeriksa data di kamar hotel sampai larut malam. Pada tahun 2024, hasil analisis lingkungan keluar, dan uji coba seleksi varietas juga dilakukan. Itu adalah proses menanam beberapa varietas dalam skala kecil untuk melihat mana yang paling cocok. Mereka memulai dengan hati-hati di lahan uji coba kecil. Saya sesekali mengunjungi lokasi. Itu adalah lahan uji coba kecil, hanya beberapa puluh meter persegi. Tetapi para ahli Korea serius. Setiap hari mereka pergi untuk mengamati padi dan mencatat data, suhu, kelembaban, kondisi tanah, jumlah pasokan air, semuanya diukur. Dan awal tahun ini, rencana akhir diumumkan. Mereka akan membuat lahan uji coba, seluas 3.500 meter persegi di wilayah Sumba Barat. Mereka akan menguji 4 varietas, Jinbu, Asemi, dan 1 varietas dari Tiongkok. Semuanya adalah varietas super awal. Varietas dengan masa tanam yang singkat, kurang dari 100 hari, itu adalah pilihan yang sesuai dengan musim hujan singkat di Sumba. Padi biasa membutuhkan 120 hingga 150 hari, tetapi varietas ini cukup 100 hari. Mereka akan menanam bibit selama 40 hari di rumah kaca dan menanamnya pada bulan Januari. Dijelaskan bahwa ini untuk menghindari cuaca dingin di awal, dan untuk membuat bibit yang kuat. Masa tanam bibit ini lebih lama dari biasanya. Tanah akan diperbaiki dengan pupuk asam untuk menetralkan alkalinitas. Mereka juga akan menambahkan bahan organik untuk memperbaiki tanah yang tandus. Dijelaskan bahwa mereka akan menggunakan pupuk khusus untuk menciptakan lingkungan di mana padi bisa tumbuh dengan baik. Rencananya cermat. Semuanya ilmiah. Saya mendengarkannya dengan setengah percaya setengah tidak. Rencananya tampak sempurna, tetapi pelaksanaannya adalah masalah lain. Kami juga punya banyak rencana bagus di masa lalu, tetapi selalu gagal. Namun, satu hal yang jelas, Korea tidak menyerah. Mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin. Itulah yang membedakan mereka dari negara lain di masa lalu. Sorot mata mereka berbeda. Ada keyakinan. Korea adalah harapan terakhir kami. Pada bulan Januari tahun ini, pekerjaan sesungguhnya dimulai, lahan uji coba dibuat di wilayah Sumba Barat. 3.500 meter persegi, tidak terlalu luas, tetapi bagi saya terasa sangat besar. Itu adalah lahan uji coba, padi pertama yang saya lihat lagi dalam 40 tahun. Para ahli Korea tinggal di lokasi. Bersama dengan staf pusat Kopia, mereka pergi ke sawah setiap hari. Saya juga mengunjungi sesering mungkin. Saya ingin melihat bagaimana hasilnya kali ini. Pekerjaan pertama adalah perbaikan tanah. Pekerjaan untuk menetralkan tanah basah. Mereka memasukkan pupuk asam. Pupuk khusus yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Mereka juga mencampurnya dengan bahan organik untuk memberikan nutrisi pada tanah yang tandus. Ini adalah cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di masa lalu kami juga menggunakan pupuk, tetapi tidak sistematis seperti ini. Para ahli Korea secara berkala mengambil sampel tanah untuk mengukur pH. Tujuannya adalah pH antara 6,0 dan 6,5. Katanya itu adalah lingkungan sedikit asam di mana padi tumbuh paling baik. Selama beberapa minggu, mereka memperbaiki tanah, memasukkan pupuk, mencampurnya, mengukurnya, menyesuaikannya lagi, dan mengulanginya. Mereka tidak terburu-buru. Katanya, membangun fondasi yang kuat itu penting. Pertengahan Februari,
Penyemaian bibit di rumah kaca dimulai. Benih dari 4 varietas padi disebar di persemaian. Jinbu, Asemi, dan varietas Tiongkok. Di dalam rumah kaca hangat, di luar masih sejuk. Tetapi di dalam rumah kaca suhunya lebih dari 20 derajat. Saya masuk ke dalam rumah kaca dan melihat persemaian. Benih-benih padi kecil ditanam berbaris. Belum ada yang tumbuh, tetapi para ahli Korea tampak yakin. Sekitar 10 hari kemudian, kecambah muncul. Kecambah hijau menembus persemaian, kecambah-kecambah tipis itu serempak mengangkat kepala. Melihatnya membuat jantung saya berdebar. Perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Masa penyemaian adalah 40 hari. Lebih lama dari penanaman padi biasa. Katanya itu mempertimbangkan iklim Sumba yang menantang. Dijelaskan bahwa ini untuk membuat bibit yang kuat. Setiap hari mereka menyiram, mengelola suhu, dan memberikan ventilasi. Para ahli Korea tidak pernah absen sehari pun masuk ke rumah kaca untuk mengamati bibit. Saya juga mengunjungi 2 atau 3 kali seminggu. Aneh rasanya melihat bibit tumbuh. Awalnya seperti benang tipis, tetapi secara bertahap menjadi lebih tebal dan panjang. Warna hijaunya menjadi lebih pekat. Tampak sehat. Akhir Maret, ketika bibit sudah tumbuh sekitar 15 cm, mereka bilang persiapannya sudah selesai. Awal Januari, tanggal tanam ditetapkan. Cuaca sangat penting. Harus setelah risiko kekeringan benar-benar hilang. Suhu juga harus cukup hangat. Para ahli Korea memeriksa ramalan cuaca setiap hari. Pada hari penanaman, saya pergi ke lokasi. Sejak pagi-pagi sekali, orang-orang sudah berkumpul. Para ahli Korea, staf pusat Kopia, petani setempat, totalnya sekitar 20 orang. Sawah sudah terisi air. Kedalamannya pas. Tidak terlalu dalam, tidak terlalu dangkal. Penanaman dimulai. Bibit yang ditanam di rumah kaca dipindahkan dengan hati-hati, ditanam dengan jarak yang teratur di sawah. Satu persatu, ditanam dengan cermat. Saya menyaksikan pemandangan itu. Ini adalah penanaman pertama yang saya lihat dalam 10 tahun. Saya teringat 40 tahun yang lalu saat pertama kali memulai pekerjaan ini. Saat itu saya juga penuh harapan seperti ini, tetapi setiap kali gagal. Bagaimana kali ini? Penanaman memakan waktu seharian penuh. Mereka menanam bibit di seluruh area 3.500 meter persegi, 4 varietas ditanam di area yang terpisah. Untuk membandingkan varietas mana yang tumbuh paling baik nanti. Menjelang matahari terbenam, penanaman selesai. Saya memandang sawah. Bibit-bibit hijau berbaris, bergoyang-goyang ditiup angin. Indah. Tetapi pada saat yang sama, saya cemas. Ingatan masa lalu muncul kembali. Padi yang awalnya tampak tumbuh baik lalu mati. Padi yang malainya tidak keluar. Padi yang bulirnya tidak matang. Seorang ahli Korea berdiri di samping saya. Ini baru permulaan. Yang paling penting adalah 3 bulan ke depan. Januari, Februari, Maret. Selama 3 bulan itu padi harus tumbuh. Dan pada bulan April harus dipanen. Saya masih belum yakin. Karena selama 40 tahun saya hanya melihat kegagalan. Pertengahan Januari, pengelolaan intensif dimulai. Pengelolaan air adalah yang paling penting. Para ahli Korea setiap hari pergi ke sawah untuk mengukur kedalaman air. Katanya harus dijaga antara 5 hingga 10 cm. 2 minggu pertama berjalan lancar. Bibit tumbuh dengan baik. Warna hijaunya menjadi lebih pekat dan batangnya menebal. Tetapi akhir Januari, masalah pertama muncul. Kekeringan. Hujan tidak turun. Seminggu, 10 hari, 2 minggu, cuaca cerah terus berlanjut. Air di sawah mulai mengering. Kami mengambil air dari saluran irigasi, tetapi tidak cukup. Air di saluran juga menyusut. Saya cemas. Dulu juga pernah seperti ini. Padi mati kering karena kekeringan. Para ahli Korea mengadakan rapat darurat. Mereka membahas cara menghemat air. Alih-alih mengisi sawah dengan air penuh, mereka memutuskan untuk hanya mempertahankan jumlah minimum. Baru pada awal Februari hujan turun.
Tetapi beberapa padi sudah dalam kondisi stres. Terlihat beberapa yang berubah menjadi kuning, terutama varietas Tiongkok yang parah. Lebih dari setengahnya tampak layu. Varietas Korea sedikit lebih baik, tetapi tidak sempurna. Saya setiap hari pergi ke lokasi untuk memeriksa. Rasanya seperti mimpi buruk masa lalu terulang kembali. Apakah memang tidak bisa? Pikiran itu muncul. Pertengahan Februari, masalah kedua terjadi. Gulma, rumput liar tumbuh subur di sawah. Setelah hujan, mereka menyebar dengan cepat. Ada yang tumbuh lebih cepat dari padi, herbisida dibutuhkan. Tetapi di Sumba tidak ada herbisida untuk padi. Kami mencoba mendatangkannya dari Korea, tetapi prosedur bea cukai rumit, butuh waktu. Akhirnya, kami harus mencabutnya dengan tangan. Kami memanggil petani setempat, tetapi tenaga kerja tidak cukup. 3.500 meter persegi terlalu luas untuk dikelola dengan tangan. Saya juga masuk ke sawah. Para ahli Korea, staf Kopia, semua bersama-sama mencabut gulma. Kami bekerja seharian dengan membungkuk. Tetapi gulma terus tumbuh. Dicabut pun tidak ada habisnya. Akhir Februari, masalah ketiga meledak. Tanah. Di beberapa area, padi tumbuh dengan aneh. Tingginya tidak bertambah. Daunnya kecil dan menguning. Para ahli Korea memeriksa kembali tanah. pH-nya naik lagi. Alkalinitasnya menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Tanya saya. Sepertinya tanah mencoba kembali ke kondisi aslinya. Perbaikannya mungkin tidak cukup. Mereka segera menambahkan pupuk asam. Tetapi padi yang sudah terpengaruh sulit pulih. Awal Maret, saat yang paling penting tiba. Saat di mana Malai harus keluar. Saya setiap hari pergi ke sawah. Tolong, semoga Malainya keluar dengan baik. Masalah mulai terlihat pada varietas Tiongkok. Malainya tidak keluar dengan baik, kalaupun keluar, kecil dan tidak sempurna. Asemi juga tidak merata, beberapa mengeluarkan Malai, tetapi beberapa tidak. Varietas Jinbu keluar, tetapi masih mengkhawatirkan. Malainya keluar, tetapi ukurannya kecil, dan Jinbu. Jika Jinbu juga bermasalah, maka habislah. Ini adalah harapan terakhir. Sekitar tanggal 10 Maret, saya memeriksa area Jinbu. Malainya memang keluar, tetapi lebih kecil dari yang diharapkan. Bulirnya juga sepertinya tidak terisi cukup. Para ahli Korea juga khawatir. Rapat terus berlangsung. Apa masalahnya? Bagaimana cara mengatasinya? Saya putus asa. Ternyata tidak bisa. Ya? Pola yang sama yang berulang sejak 40 tahun yang lalu. Awalnya memberi harapan, akhirnya gagal. Pertengahan Maret, suasana di lapangan menjadi suram. Para ahli Korea bekerja hingga larut malam. Menganalisis data, menyusun tindakan balasan, dan mencoba. Saya hanya bisa menonton. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Suatu malam, saya pergi ke sawah sendirian. Matahari terbenam, saya memandang padi. Yang tadinya hijau sekarang, sedikit demi sedikit berubah menjadi kuning, tetapi tidak cukup. Malainya kecil dan bulirnya sepertinya kurang terisi. Saya merasa akan gagal. Sekali lagi. Kegagalan yang berulang selama 40 tahun, dan mungkin ini akan menjadi yang terakhir. Pada tanggal 20 Maret pagi, para ahli Korea mengadakan rapat darurat. Saya juga hadir. Suasana ruang rapat serius. Saya akan merangkum situasi saat ini. Seorang ahli Korea menyalakan layar, data muncul. Varietas Tiongkok gagal. Malainya tidak keluar dengan benar. Asemi dan Jinbu juga sepertinya sulit dipanen. Itu adalah hasil yang sudah saya duga. Tetapi mendengarnya langsung membuat hati saya berat. Bagaimana dengan varietas Jinbu? Tanya saya. Itulah masalahnya. Ahli itu menunjukkan sebuah foto. Itu adalah Malai Jinbu. Tampak kecil dan lemah. Bulirnya tidak terisi cukup. Kami sedang menganalisis penyebabnya. Saya duduk bersandar di kursi. Habislah. Pikiran itu muncul. Tetapi para ahli Korea tidak menyerah. Hasil pemeriksaan ulang tanah sudah keluar,
Seorang ahli lain membuka laporan. Di beberapa area, ditemukan kekurangan unsur hara mikro, terutama seng dan zat besi. Unsur hara mikro? Saya tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Padi membutuhkan unsur hara mikro untuk mengisi bulirnya. Jika kurang, tidak akan matang dengan baik. Apakah kita bisa menambahkannya sekarang? Bisa dicoba. Tetapi waktunya mepet. Sejak hari itu, pekerjaan darurat dimulai. Mereka mendapatkan pupuk khusus yang mengandung unsur hara mikro. Didatangkan segera dari Korea. Dimasukkan ke dalam sawah. Pengelolaan air juga dibuat lebih rinci. Katanya air sangat penting saat padi mengisi bulir. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Para ahli Korea setiap hari, bahkan beberapa kali sehari, pergi ke sawah, memeriksa kondisi, menyesuaikan, dan mencatat. Saya juga hampir setiap hari di lokasi. Meskipun hanya bisa menonton, saya ingin berada di sana. Pada tanggal 25 Maret, perubahan kecil mulai terlihat. Malai Jinbu mulai sedikit menundukkan kepala. Itu adalah tanda bahwa bulirnya mulai terisi. Seorang ahli Korea memetik malai untuk diperiksa. Semakin membaik. Bulirnya sedikit demi sedikit mengeras. Saya tidak berani berharap. Takut kecewa lagi, tetapi setiap hari sedikit membaik, malai semakin menunduk, bebannya bertambah. Akhir Maret, warna malai mulai berubah. Yang tadinya hijau menjadi kuning, sedang matang. Para ahli Korea mengambil sampel untuk dianalisis. Ketika kulitnya dikupas, muncul beras putih. Belum sepenuhnya keras, tetapi jelas sedang matang. Butuh sekitar 2 minggu lagi. Mendengar itu, untuk pertama kalinya saya menaruh harapan. Mungkin, sungguh, mungkin ini bisa berhasil. Awal April, seluruh sawah berubah menjadi keemasan. Terutama area Jinbu yang menyilaukan. Setiap kali angin berembus, gelombang keemasan bergoyang. Saya berdiri di pematang sawah dan melihat pemandangan itu. Air mata saya menetes. Varietas Tiongkok gagal. Asemi dan Jinbu juga sulit dipanen, tetapi Jinbu, setidaknya, berhasil. Seorang ahli Korea datang ke samping saya. Kita berhasil, Pak Budi. Saya mengangguk. Kata-kata tidak mau keluar. Ada banyak krisis. Ada kekeringan, masalah tanah, dan kekurangan unsur hara mikro. Tetapi kami mengatasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kami tidak menyerah. Kata-kata itu menusuk hati saya. Selama 40 tahun, saya menyerah. Saya percaya itu tidak mungkin. Tetapi Korea berbeda. Ketika masalah muncul, mereka mencari solusi. Mereka tidak menyerah sampai akhir. Pada tanggal 10 April, malai diperiksa untuk terakhir kalinya, bulirnya sudah matang sepenuhnya. Keras dan berat. Ketika kulitnya dikupas, muncul butiran beras putih yang berkilau. Waktunya panen telah tiba. Tanggal laporan lapangan ditetapkan. 17 April. Seminggu lagi. Selama seminggu itu, saya setiap hari pergi ke sawah. Saya cemas kalau ada yang salah di saat-saat terakhir. Tetapi padinya sempurna. Warna keemasannya semakin pekat. Pada tanggal 16 April malam, saya pergi ke lokasi sendirian, matahari terbenam. Padi keemasan bersinar terkena sinar matahari senja. Saya duduk di pematang sawah dan memandang padi. Angin berembus. Malai-malai padi serentak bergoyang. Gemerisik. Saya mendengar suara malai yang saling bergesekan. Suara yang indah. Suara yang saya impikan selama 40 tahun. Besok, kita akan panen. Besok adalah hari di mana, untuk pertama kalinya dalam sejarah Sumba, kita akan memanen padi. Saya memejamkan mata. Saat kekeringan datang, saat gulma merajalela, saat masalah tanah muncul, saat malai kecil. Setiap saat itu saya ingin menyerah, ternyata tidak bisa. Begitu pikir saya. Tetapi para ahli Korea tidak menyerah. Mereka menyelesaikan masalah satu persatu. Segera mendatangkan pupuk, mengatur air, dan menganalisis data hingga larut malam.
Ketekunan mereka menciptakan keajaiban. Saya membuka mata. Padi masih bergoyang di tiup angin. Besok, padi ini akan dipanen. Setelah 40 tahun, saya bangkit dan berkeliling sawah. Berjalan perlahan sambil menyentuh padi. Setiap malai berharga. Saya juga melihat area yang gagal. Tempat varietas Tiongkok ditanam, area Asemi dan Jinbu. Padi di sana masih hijau. Tidak bisa matang dengan baik, tetapi Jinbu berbeda. Bersinar keemasan, tidak sempurna. Dari 4 varietas, hanya 1 yang berhasil, tetapi 1 itu membuktikan bahwa padi bisa tumbuh di Sumba, bahwa itu bukan tidak mungkin. Saya duduk lagi di pematang sawah. Kegelapan mulai turun. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Langit malam Sumba selalu indah. Tetapi malam ini lebih indah. Karena ini adalah langit di atas tanah tempat padi tumbuh. Tanah di mana 40 tahun kegagalan, tetapi sekarang menjadi tanah kesuksesan. Besok, semua orang akan melihatnya. Bapak Wakil Menteri, Bapak Menteri, Kepala Balai Penelitian Pertanian, semua akan menyaksikan keajaiban ini. Saya perlahan bangkit. Saya harus bersiap untuk besok. Hari panen padi pertama dalam sejarah Sumba. Pagi tanggal 17 April tiba. Saya bangun pagi-pagi dan menuju ke lokasi. Perasaan campur aduk antara tegang dan gembira. Ketika saya tiba di lokasi, persiapan sudah selesai. Bendera pusat Kopia berkibar di tiup angin. Para ahli Korea sedang melakukan pemeriksaan terakhir. Sekitar pukul 10 pagi, mobil-mobil mulai berdatangan. Bapak Wakil Menteri Hartono datang lebih dulu. Kepala Balai Penelitian Pertanian, pejabat daerah, staf pusat Kopia. Orang-orang mulai berkumpul. Mungkin ada sekitar 30 orang. Semua orang kehilangan kata-kata saat melihat sawah. Padi keemasan terhampar tak berujung. Bersinar cemerlang di bawah sinar matahari musim gugur. Setiap kali angin berembus, ia bergoyang seperti ombak. Bapak Wakil Menteri perlahan berjalan ke pematang sawah. Saya mengikutinya di samping. Apakah ini benar-benar padi? Tanya Bapak Wakil Menteri. Ekspresinya tidak percaya. Ya, Bapak Wakil Menteri. Ini Jinbu. Seorang ahli Korea memulai penjelasannya. Varietas apa itu? Bagaimana cara menanamnya, kesulitan apa yang ada, dan bagaimana mengatasinya? Bapak Wakil Menteri, sambil mendengarkan penjelasan, masuk langsung ke sawah. Beliau memegang malai padi dengan kedua tangan. Beliau berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Beliau memejamkan mata, orang lain juga satu persatu masuk. Menyentuh langsung, memeriksa, dan mengagumi. Kepala Balai Penelitian Pertanian datang ke samping saya. Kami telah bekerja bersama selama lebih dari 20 tahun. Kami mengalami kegagalan bersama. Budi, kita yang salah. Kita pikir tidak mungkin, ternyata mungkin. Saya mengangguk. Tenggorokan saya tercekat. Laporan lapangan berlangsung. Para ahli Korea memberikan presentasi. Proses perbaikan tanah, metode penyemaian, waktu tanam, pengelolaan air, pemberian pupuk, dan saat-saat krisis serta proses mengatasinya, semuanya dijelaskan secara rinci. Saat kekeringan datang, mereka menanganinya dengan metode budidaya hemat air. Saat masalah alkalinitas tanah muncul kembali, mereka melakukan perbaikan tambahan, kekurangan unsur hara mikro diatasi dengan segera mendatangkan pupuk khusus. Orang-orang mengangguk. Mereka bisa tahu bahwa itu bukan proses yang mudah. Dari 4 varietas, hanya Jinbu yang meraih kesuksesan penuh. Varietas lain tidak cukup beradaptasi dengan lingkungan Sumba. Itu adalah laporan yang jujur. Mereka juga mengakui bahwa tidak semuanya sempurna. Tetapi keberhasilan Jinbu membuktikan bahwa penanaman padi di Sumba mungkin dilakukan. Perkiraan hasil panen juga diumumkan. Bapak Wakil Menteri berkata, ini adalah yang pertama dalam sejarah Sumba, padi tumbuh di tanah kita. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pusat Kopia dan Badan Pengembangan Pedesaan Korea.
Tepuk tangan membahana. Saya juga bertepuk tangan. Tangan saya gemetar. Sore harinya, panen sesungguhnya dimulai. Kami pergi ke area Jinbu. Para ahli Korea masuk ke sawah dengan membawa sabit. Petani setempat juga bergabung. Mereka mulai memanen padi. Padi yang dipanen dengan sabit dikumpulkan segenggam demi segenggam. Malainya berat. Bulirnya terisi penuh. Perontokan juga dilakukan. Pekerjaan memisahkan gabah dari malai. Gabah-gabah keemasan berjatuhan. Orang-orang memegang gabah di tangan mereka dan mengagumi. Kecil, bulat, dan keras. Itu adalah beras asli. Saya juga menerima gabah itu. Beras yang tumbuh di tanah Sumba. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Bapak Wakil Menteri meletakkan tangannya di bahu saya. Kerja bagus, Budi. Saya menundukkan kepala. Matahari mulai terbenam. Orang-orang satu persatu pergi, tetapi saya tetap di lokasi. Saya memandang sawah. Sebagian sudah dipanen, tetapi sebagian besar masih berdiri. Padi keemasan bersinar terkena sinar matahari senja. Seorang ahli Korea datang ke samping. Besok akan ada rapat darurat. Kita akan membahas bagaimana memperluas pencapaian ini. Saya mengangguk. Karena sudah berhasil di satu tempat, sekarang harus diperluas ke tempat lain. Penanaman padi harus disebarkan ke seluruh Sumba. Kata-katanya benar. Ini baru permulaan. Tahun depan, kami berencana memperluas area 10 kali lipat, dan kita harus memantapkan varietas Jinbu. Apakah Korea akan terus membantu? Tentu saja. Pusat Kopia akan terus berada di sini, dan kami akan terus memberikan dukungan teknis yang diperlukan. Saya merasa lega. Mesin pertanian, pupuk, benih, ke depan. Sumba akan membutuhkan banyak hal. Ahli Korea itu berkata, waduk, fasilitas irigasi, penggilingan padi, kita harus membangun infrastruktur beras. Perusahaan-perusahaan Korea juga akan menunjukkan minat, mimpi swasembada beras menjadi kenyataan. Saya memandang sawah lagi. Kegelapan mulai turun, tetapi padi masih bersinar. 40 tahun. Selama 40 tahun, saya memimpikan saat ini. Dan selama 40 tahun, saya percaya itu tidak mungkin. Tetapi Korea membuktikannya. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa jika tidak menyerah, kita bisa menciptakan keajaiban. Saya perlahan berjalan di sawah. Sambil menyentuh padi. Tahun depan, ini akan bertambah 10 kali lipat. Tahun berikutnya, akan bertambah lagi. Suatu hari nanti, padi akan tumbuh di seluruh Sumba. Rakyat kita akan makan nasi dari tanah kita sendiri. Saya membayangkan hari itu. Indah. Saya berkeliling sawah untuk terakhir kalinya. Seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Mulai besok, adalah awal yang baru. Menyusun rencana perluasan, mengamankan anggaran, dan melatih petani, akan sibuk, tetapi akan bahagia. Saya meninggalkan lokasi. Ketika saya menoleh ke belakang, sawah masih terlihat samar di dalam kegelapan. Rasanya bintang-bintang akan tumpah. Langit malam Sumba selalu indah, tetapi malam ini lebih indah. Karena ini adalah langit di atas tanah tempat padi tumbuh. Langit di atas tanah tempat keajaiban terjadi. Kisah hari ini sampai di sini. Tantangan di Sumba ini bukanlah akhir. Sekarang dunia bertanya, bagaimana Korea bisa melakukannya lagi? Dan Korea menjawab lagi, kemana selanjutnya? Kami siap untuk pergi lagi.